Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik Arvenia di praktikum fisiologi yang pada kali ini akan masuk ke bagian respirasi dan pada kali ini akan aku bahas mengenai volume dan kapasitas paru. Oke, selamat mendengarkan. Sebelumnya kita bahas mengenai ventilasi terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang udah ada di slide, adik-adik bisa baca ventilasi itu definisinya pertukaran udara antara atmosfer dan alveoli atau gampangnya udara yang ada di luar tubuh atau di atmosfer yang masuk ke dalam alveoli. Nah, si ventilasi ini ada namanya laju ventilasi atau ventilation rate, yaitu volume udara yang masuk dan keluar paru-paru setiap menit. Untuk laju ventilasi ini sendiri ada dua jenis, ada minute ventilation atau ventilasi paru, sama ada juga alveolar ventilation. Nah, pertama yang ventilasi paru total. Ventilasi paru total itu merupakan total udara yang berpindah atau masuk dari atmosfer ke dalam paru-paru. Jadi seluruh udara yang ada di luar dan masuk ke paru-paru, masuk ke hidung, ke bronkus, bronkiolus, ke paru-paru sampai ke alveolus. Itu namanya ventilasi paru total. Rumusnya volume tidal yang normalnya itu 500 ml dikali respiration rate per menit. Sedangkan ventilasi alveolar yaitu VT dikurang VD dikali RR per menit. Apa itu maksudnya? Maksudnya ventilasi paru total yang telah dikoreksi dengan volume dead space. Nah, di sini itu maksudnya udara-udara yang benar-benar memasuki alveoli yang bertukar kemudian keluar lagi ke luar tubuh. Nah, kenapa dikoreksi sama dead space? Karena udara yang masuk dead space itu biasanya nggak mengalami pertukaran. Jadi dia sekedar masuk doang nih lewat ke bronkus atau ke bronkiolus, terus ya udah dia nggak mengalami pertukaran, dia keluar lagi. Nah, jadi ini yang udah dikurangin sama si volume dead space. Makanya rumusnya VT dikurang VD dikali respiration rate per menit. Itu juga udah ada kok nanti di notes-nya. Oke. Okay. Di sini ada contoh dari ventilasi paru total sama ventilasi alveolar. Jadi kalau ventilasi paru total, si volume tidal yang biasanya 500 ml langsung dikali sama jumlah pernafasan per menit. Itu contohnya 12, berarti langsung 500 kali 12, yaitu 500 ml per menit. Sedangkan ventilasi alveolar itu dikurangi dulu tuh si volume tidal sama volume dead space-nya. Volume dead space-nya di situ ada 150 ml. Berarti 500 dikurang 150 ml dulu baru dikali sama RR atau respiration rate kali 12 jadinya 4200 ml per menit. Dan udara inilah yang benar-benar mencapai si alveoli, yang benar-benar mencapai alveoli. Nah, dari tadi kita udah ngomongin dead space, tapi belum tahu dead space itu apa. Sekarang kita bahas dead space dulu ya. Dead space itu merupakan volume gas dalam saluran nafas yang tidak ikut pertukaran gas. Jadi di sini si udaranya itu masuk, tapi dia nggak ikut bertukar, nggak nyampe si alveoli maupun si bronchiolus respiratorius. Jadi sebelum kita bahas dead space, kita bahas dulu zona-zona dalam sistem pernafasan. Jadi di sistem pernafasan ini ada zona konduksi sama ada zona respirasi. Zona konduksi itu sendiri merupakan struktur dari saluran pernafasan yang berfungsi untuk menghantarkan udara menuju respiratory zone. Contohnya apa sih? Contohnya seperti hidung, kemudian masuk ke trakea, masuk ke bronkus sampai ke bronkiolus terminalis. Nah, di sini itu fungsinya dari zona konduksi adalah untuk mengkondisikan si udara agar tetap lembab, hangat, terus dia juga menyaring kotoran-kotoran. Kayak di sini hanya untuk menghantarkan si udara, tapi si udara yang masuk ke sini tidak mengalami pertukaran gas. Sedangkan zona respirasi yaitu struktur dari saluran pernafasan yang berfungsi sebagai daerah pertukaran gas. Jadi di zona ini gas benar-benar di mana mereka tuh bertukar, seperti di bronchiolus respiratorius sama di alveoli, mereka benar-benar melakukan pertukaran gas. Nah, untuk
gambarnya, pembagiannya mana zona konduksi sama zona respirasi ada di slide selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu tentang dead space. Dead space ini ada dua jenis. Nanti yang ketiganya itu adalah gabungan dari dua jenis dead space yang akan dibahas. Jadi pertama ada anatomic dead space. Nah, anatomic dead space ini adalah dead space yang mencakup si zona konduksi, yaitu seluruh ruang sistem pernafasan selain alveoli dan bronchiolus respiratorius yang tadi udah aku jelasin. Jadi dia tuh emang udara yang masuk sini tuh emang ya udah nggak ikut bertukar, jadi dia dead space aja gitu, kosong gitu, nggak ikut bertukar. Selanjutnya ada alveolar atau functional dead space. Nah, functional dead space ini ada jika alveolinya itu nggak berfungsi, atau alveoli-alveoli yang udah terventilasi atau udah terisi udara, tapi udaranya itu nggak bertukar atau nggak terperfusikan ke dalam aliran darah. Jadi dia cuma masuk ke alveoli terus ya udah keluar lagi. Nah, itu biasanya itu namanya functional dead space. Dan pada orang normal biasanya functional dead space ini sangat kecil, bahkan ya nggak mungkin nggak ada juga sih, tapi sangat kecil banget jumlahnya. Jadi kayak cuma 1-2 alveoli aja yang nggak berfungsi. Nah, sedangkan si physiologic dead space itu gabungan antara dead space anatomis sama si dead space alveolar. Nah, di sini gambar perbedaan zona konduksi sama zona respirasi. Tadi yang termasuk dead space itu yang zona konduksi, jangan lupa. Zona konduksi sendiri terdiri dimulai dari kavum nasi sampai ke bronchiolus terminalis. Oke, lanjut. Kita bahas tentang physiologic dead space. Tadi adik-adik masih ingat kan physiologic dead space itu terdiri dari anatomic dead space sama si alveolar dead space. Nah, pada orang normal, volume physiologic dead space hampir sama dengan volume anatomic dead space. Kenapa? Tadi kan aku udah bilang kan, kalau yang si alveolar dead space atau functional dead space itu adalah volume di mana udara tuh masuk ke alveoli yang tidak berfungsi, atau udaranya udah masuk ke alveoli tapi tidak mengalami perfusi ke aliran darah, jadi sekedar masuk ke alveoli habis itu keluar. Hal itu disebabkan karena adanya alveoli yang rusak. Itu tadi sih functional dead space. Nah, berarti kan pada orang normal alveolinya itu kan berfungsi semua kan, sebagian besar berfungsi semua kan, otomatis si alveolar dead space-nya itu kecil banget, dan otomatis si physiological dead space itu jumlahnya hampir sama dengan si anatomic dead space, karena ya udah kan tadi kan rumusnya fisiologik sama dengan anatomik tambah alveolar. Kalau alveolarnya 0 atau nggak ada, berarti kan fisiologik sama dengan anatomic dead space. Nah, berarti semua alveolar dapat berfungsi dalam pertukaran gas. Nah, tapi pada kondisi patologis ini nice to know buat adik-adik, volume si physiologic dead space ini akan terlihat melebihi dari anatomic dead space. Nah, ini menandakan bahwa berarti selain si anatomic dead space nih ada dead space yang lain nih. Nah, berarti dead space yang lainnya itu tadi si alveolar dead space yang ternyata dia meningkat, dan akhirnya si fisiologika juga meningkatkan melebihi si anatomic dead space. Nah, saat hal itu terjadi, hal itu mengindikasikan adanya defek ventilasi perperfusi. Nah, apa sih defek ventilasi perperfusi itu? Sebenarnya ini nanti dibahas di kuliah, tapi aku mau bahas sedikit aja. Jadi, adanya pengurangan atau perbedaan udara antara yang diventilasikan dan diperfusikan. Contohnya misal adik-adik ngisap udara 10 ml. Nah, berarti yang terperfusi atau yang masuk ke dalam aliran darah itu juga harusnya 10 ml. Nah, tapi pada kondisi patologis, adik-adik ngehirup udara 10 ml, tapi ternyata yang masuk ke aliran darah itu cuma 5 ml. Berarti kan 5 ml yang lain itu kan kejebak di dead space kan, atau enggak mengalami si perfusi itu tadi kan. Berarti tadi kondisinya itu namanya defek ventilasi perperfusi. Nah, di sini ada banyak
penyebabnya. Yang pertama tadi karena adanya si functional dead space yang menandakan banyak alveoli yang tidak berfungsi atau tidak bisa memasukkan udara yang udah dihisap ke dalam aliran darah. Tapi bisa juga apa sih, ada kayak pengerasan dari dinding-dinding alveoli itu sendiri. Kayak jadinya makin tebal kan, karena makin tebal jadi udaranya yang masuk ke alveoli nggak bisa masuk ke aliran darah. Tapi bisa juga karena hal-hal lain kayak apa ya, nanti sih biasanya dibahas di PPT yang fisiologi respirasi, sama nanti di kuliah juga dibahas. Nanti kalian kalau mau cari di internet coba aja cari defek ventilasi perperfusi. Nah, untuk dead space yang tadi itu kan ada rumusnya. Rumusnya VD 9 VT dikali PaCO2 dikurang PaCO2 per PaCO2. Keterangannya ada di bawah. Nah, untuk rumusnya kenapa bisa begini, nanti adik-adik bisa baca di e-book Fisiologi Costanzo. Itu dijelasin kenapa rumusnya bisa kayak gitu. Atau nanti bisa PC aku, karena penjelasannya cukup panjang. Ini sekarang kita bahas dead space yang apa sih, yang nanti ikut serta dalam ventilasi di tubuh, yang udah ada bagannya dalam di PPT ini. Yang volume tidal itu kan dari atmosfer masuk 500, nanti 500 itu 350-nya nih masuk ke alveoli, tapi 150-nya itu masih nyangkut di anatomic dead space atau masih nyangkut di bronchus, bronchiolus, trachea, hidung, dan sebagainya. Nanti yang benar-benar masuk ke alveoli cuma sih 350-nya itu. Habis itu udah kan, tadi kita inspirasi. Nah, pas kita ekspirasi, kita ngeluarin si 500 ml udara itu. Tapi 500 itu sendiri terdiri dari 350 yang udah terjadi pertukaran udara sama 150 yang tadi ketinggalan di dead space. Nah, ini dia ikut keluar, tapi pas dia keluar dia nggak terjadi pertukaran udara sama sekali. Begitu deh. Sekarang kita bahas mengenai kapasitas dan volume paru. Untuk volume paru sendiri ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, sama volume residu. Keterangannya nanti bisa baca di notes. Singkatnya, volume tidal itu volume yang dikeluarkan atau dimasukkan saat ekspirasi atau inspirasi normal. Kalau volume cadangan inspirasi, volume ekstra yang bisa diinspirasi setelah volume tidal normal yang dilakukan dengan inspirasi kuat. Jadi yang benar-benar masih kita bisa inspirasi maksimal nih setelah nafas biasa. Terus volume cadangan ekspirasi, itu volume maksimum ekstra yang bisa diekspirasikan atau dikeluarkan setelah kita uh, nafas normal atau setelah mengeluarkan volume tidal normal. Dan ekspirasinya tadi dengan kuat. Habis itu ada juga volume residu, yaitu volume yang tertinggal dalam paru setelah ekspirasi maksimum, yang betul-betul dia nggak bisa dikeluarkan. Habis itu ada kapasitas. Nah, untuk kapasitas sendiri itu merupakan gabungan dua atau lebih volume. Kapasitas sendiri ada kapasitas inspiratori yang terdiri dari VT atau volume tidal sama volume cadangan inspirasi. Terus ada juga kapasitas residu fungsional, itu terdiri dari volume residu sama volume cadangan ekspirasi. Ada juga volume kapasitas vital, yaitu semua volume paru tapi kecuali si residu, sama ada kapasitas paru total, itu yang tadi kapasitas vital ditambah volume residu. Jadi benar-benar semua seluruh sevolume isi paru itu, atau volume maksimum yang dapat mengembangkan paru sebesar mungkin dengan inspirasi sekuat mungkin. Nah, di sini ada grafiknya. Oh ya, antara e-book satu dan e-book yang lainnya atau buku visual yang satu dan yang lainnya biasanya mereka agak beda-beda, tapi bedanya juga nggak terlalu jauh. Nah, untuk volume dan kapasitas paru ini antara pria dan wanita beda, karena memang jenis kelamin itu mempengaruhi kapasitas dan volume paru. Biasanya tuh si pria lebih besar dibanding wanita. Tabelnya ada di pojok kiri bawah, bisa dibaca dan dihafalkan, jangan lupa.
Lanjut ke faktor yang mempengaruhi kapasitas paru. Di sini ada jenis kelamin. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, laki-laki itu lebih besar vital capacity-nya dibanding wanita. Untuk laki-laki biasanya kurang lebih 4,6 liter, sedangkan wanita kurang lebih 3,1 liter. Habis itu mempengaruhi juga ada compliance atau distansibilitas atau seberapa paru itu bisa mengembang dan rangka dada. Jadi semakin si paru itu bisa mengembang, semakin besar juga si vital capacity-nya karena semakin besar juga udara yang masuk. Kemudian posisi tubuh, terus ada juga latihan dan kekuatan atau pernafasan, jadi semakin terlatih, semakin besar juga vital capacity-nya. Ada umur juga sama tinggi badan atau anatomi tubuh. Oh iya, untuk latihan dan kekuatan otot pernafasan biasanya pada perenang. Perenang itu mereka terlatih kan otot pernafasannya. Kalau kalian perhatiin tuh dada mereka tuh kayak lebih besar-besar gitu loh. Bukan nggak kayak dada tong juga, tapi dadanya tuh kayak vital capacity-nya tuh terupgrade dengan sendirinya karena mereka sudah terlatih. Selanjutnya ada volume capacity ratio atau VCR. Nah, VCR ini nanti bakal kalian ketahui lebih lanjut di PPT spirometri dan seharusnya bakal kalian lakuin di praktikum spirometri. Singkatnya, jadi itu ini rasio antara kapasitas vital yang sebetulnya yang benar-benar ada di diri kalian dan kapasitas vital yang diprediksi. Nah, ini rasionya itu normalnya lebih atau sama dengan 80%. Nah, untuk yang observe atau yang kapasitas vital yang benar-benar ada di diri kalian yang terobservasi itu biasanya diukur pakai spirometri. Kalau yang prediktif itu nanti pakai normogram atau pakai rumus. Nah, normogramnya hampir sama kayak kemarin, tinggal dihubungnya antara umur sama tinggi badan. Atau bisa juga pakai rumus. Nanti hasilnya sama aja antara normogram dan rumus. Dan akan kalian lebih pelajari di spirometri. Selanjutnya yaitu aliran ekspirasi maksimum. Nah, sesuai dari kata per katanya, aliran itu seberapa jumlah udara yang mengalir dalam suatu saluran aliran, kemudian ekspirasi, saat kita ekspirasi dan maksimum mencapai maksimal. Berarti di mana jumlah udara yang mengalir dalam sistem pernafasan kita dari dalam keluar saat ekspirasi dan telah mencapai maksimum. Dan ini tercapai saat kita ekspirasi dengan tenaga yang kuat, maka akan tercapai aliran ekspirasi maksimum. Namun saat telah tercapai aliran ekspresi maksimum, kalau kita nambah tenaga lagi nih dari tenaga yang sebelumnya kita tambah kuat lagi, itu kita nggak akan bisa melebihi si aliran ekspresi maksimum tadi karena memang sudah maksimum. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena saat kita ekspirasi, bronkiolus kita itu akan terjadi kolaps. Nah, kolapsnya si bronkiolus ini kalian bisa bayangkan kalau misal kalian ambil dua kertas dihadapkan di depan wajah kalian dan kalian tiup udara di antara dua kertas tersebut, pasti kertasnya itu akan menempel gitu kan, akan berusaha untuk menempel terlebih dahulu. Nah, hal itu sama seperti udara yang akan lewat dari alveoli kita keluar tubuh. Saat melewati bronkiolus, si bronkiolus itu malah cenderung kolaps atau cenderung menyempit, dan hal tersebut yang membatasi si aliran ekspirasi maksimum tadi dan bikin kita tuh nggak bisa melebihi si aliran ekspirasi maksimum karena tadi bronkiolusnya kolaps. Untuk mengilustrasikan, kalian bisa lihat gambar di PPT yang gambar A dan juga grafik di B yang semakin lama semakin mengecil salurannya. Kemudian untuk selengkapnya juga ada di notes.
Oke, jadi di sini aku mau jelasin perbedaan aliran udara maksimum antara orang normal, orang dengan paru obstruktif, dan paru restriktif. Pertama kita bahas dari yang orang normal. Jadi seperti yang udah ada lihat di PPT, ada garis merah ya, dari kalau garis horizontalnya itu dari angka 6 sampai angka 1, vertikalnya dari angka 0 sampai angka 500. Nah, kita bahas dulu yang grafik merah. Untuk yang grafik merah di ujung kiri itu yang tulisan TLC, masa total lung kapasitas, capacity atau kapasitas paru total, yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Sedangkan yang di paling pojok kanan itu residual volume atau udara yang tertinggal dalam paru dan tidak ikut terekspirasi. Nah, pada orang normal nih, kalau ada back lagi ke bagian tabel kapasitas dan volume paru, itu nanti si kapasitas total paru yang normal itu sekitar 5.900, 5.800 sampai 5.900. Nah, makanya di sini si TLC-nya ada di mendekati 6. Nah, kita kan inspirasi nih, inspirasi seret. Akhirnya udah terkumpul si 5.900 udara, 5.900 ml udara. Nah, pas kita inspirasi dengan cara yang tadi kuat atau dengan tenaga yang sekuat-kuatnya, pertama banget tuh kita langsung mencapai si aliran udara maksimum, yaitu sekitar 400 lah ya, 400 sampai 410 ml per menit udara. Habis itu kita kan masih ekspirasi kan, masih ekspirasi sampai menurun alirannya kan, tadi karena udah mencapai aliran maksimum. Habis itu perlahan-lahan menurun sampai 300, 200, 100, sampai sisa di paru-paru tinggal residual volume atau sekitar 1.200. Nah, jadi aliran udara maksimum itu tadi sekitar 400, yang 400 sampai 410, dan residual volumenya itu tadi 1.200. Aliran udara yang mengalir tadi dari 400, semakin lama semakin menurun, 300, 200, 100, sampai di paru-paru sisanya tinggal 1.200. Oke, kalau misalnya normal udah clear, udah jelas, kita lanjut ke orang dengan paru obstruksi. Nah, orang dengan paru obstruksi ini, dia di jalur nafasnya itu ada penyempitan, terutama saat ekspirasi. Nah, bayangin saat ekspirasi mereka penyempitan. Tapi pas inspirasinya itu mereka normal-normal aja, karena memang fase inspirasi itu fase dimana paru dan seluruh saluran nafas itu mengembang. Makanya ini nggak mengalami penyempitan, karena memang mengembang si saluran nafas itu saat inspirasi. Nah, inspirasi yang normal dia bisa inspirasikan, pas ekspirasi dia akan kesulitan. Akibatnya terjadi peningkatan total lung kapasitas atau kapasitas paru total pada orang yang dengan penyakit paru obstruksi. Kenapa? Karena tadi dia pas mau inspirasi nggak bisa, kesulitan, jadi udaranya terkumpul di dalam. Habis itu dia inspirasi lagi, masuk lagi udaranya, nambah besar lagi, terus ekspirasinya dikit banget, terus dia inspirasi lagi, nambah lagi, tapi dia ekspirasinya dikit. Nah, maka lama-kelamaan total lung kapasitasnya itu akan meningkat. Di grafik ini dia total lung kapasitasnya sampai di angka 7.000 liter volumenya. Nah, saat si orang dengan paru obstruksi ini inspirasi, tadi kan udah nyampe 7.000 liter kan, karena memang tadi proses yang terus berkepanjangan sampai volumenya 7.000 liter. Nah, dia inspirasi sampai 7.000 liter, pas dia pengen ekspirasi secara maksimal dan secara kuat, cepat dan tuntas, dia kan gitu kan, ternyata dia nggak bisa sampai ke aliran udara maksimal. Kenapa? Karena di jalur ekspresinya tuh dia terhambat, ada obstruksi kan. Makanya aliran udara maksimalnya itu cuma 200. Jadi dia cuma bisa mengalirkan 200 liter per menit pas di fase-fase awal ekspirasi. Cuma bisa ngeluarin sedikit aja, 200, terus mengecil 150, 100, 100, sampai paru-paru mencapai si volume residunya. Volume residunya sini juga mengalami kenaikan sampai di sekitar 3.600 liter. Nah, kenapa mengalami kenaikan? Sama seperti yang tadi aku bilang, karena kan dia emang kebanyakan nampung kan, kebanyakan inspirasi, sedangkan ekspirasinya susah. Akibatnya TLC meningkat, terus juga residualnya meningkat, tapi aliran udaranya nggak bisa sampai maksimal karena ada obstruksi di saluran ekspirasinya. Nah, kalau udah clear di orang dengan penyakit obstruksi, sekarang kita pindah ke orang dengan paru restriksi yang grafiknya biru. Nah, di sini tuh keadaannya si paru-paru ini tuh kalau kita bayangin dia nggak bisa mengembang secara maksimal. Akibatnya apa? Akibatnya air udara yang diinspirasikan itu nggak bisa maksimal. Jadi harusnya kita bisa menginspirasikan
berapa sih kalau volume inspirasi FCI. Nah, harusnya kita bisa menginspirasi maksimal seperti orang normal, tapi ternyata pada orang dengan penyakit paru restriksi itu tuh nggak bisa. Gara-gara nggak bisa, akhirnya udara yang memasuki paru juga cuma sedikit, cuma 3.000 liter bahkan. Kalau orang normal kan 5.800. Kalau orang yang tadi dengan paru restriksi cuma 3.000. Karena memang si parunya nggak bisa mengembang. Karena nggak bisa mengembang, udaranya yang masuk cuma dikit. Nah, akibatnya karena udara yang masuk cuma dikit, pas dia mau ekspirasi maksimal secara kuat, itu ya udah aliran aliran udara maksimalnya pun yang bisa dikeluarin juga cuma sekitar 200 atau 200 kurang, karena emang total lung capacity-nya itu cuma 3.000. Akhirnya cuma bisa sampai 200, terus menurun 150, 100, sampai 0, sampai akhirnya dia mencapai volume residu dari paru-paru itu sendiri. Dan untuk volume residunya pun juga berkurang, jadinya sekitar ya 500 sampai 800 lah itu volume residunya. Jadinya juga berkurang. Sekarang di sini ada FVC dan FEV. FVC sendiri yaitu Force Vital Capacity dan FEV Force Expiratory Volume. Nah, dua spek ini biasanya dijadikan indikator pengukuran di uji spirometri untuk mendeteksi apakah seseorang itu terkena penyakit obstruksi, restriksi, atau kombinasi ataupun normal. Nah, untuk force vital capacity, tadi kan kita udah tahu kan kalau vital capacity itu volume udara yang bisa dikeluar masukkan ke dalam paru-paru secara inspirasi maksimal maupun ekspirasi maksimal, dan ditambah juga volume tidak. Pokoknya yang bisa kita masukkan squat quotnya dan dikeluarkan squat quotnya. Nah, di efisi ini ada kata force-nya, berarti pas kita inspirasi harus maksimal, pas ekspirasi harus secara forcibly, harus secara cepat, kuat, dan tuntas untuk mengukur si kapasitas vital kita uh, yang bisa kita keluarkan secara cepat, kuat, dan tuntas, itu efisi. Sedangkan dari FEV sendiri itu FEV ini sebenarnya bagian dari efisi juga, tapi FEV itu dia persatuan detik. Jadi misal kayak FEV FVC detik pertama itu lambangnya FEV 1. FVC detik kedua itu namanya FEV 2. Nah, jelasnya ada di notes, udah aku tulis di notes. Sedangkan dari FVC sendiri itu adalah volume kumulatifnya, volume akhirnya. Nah, untuk cara pengukurannya bisa adik-adik baca yang ada di PPT, yaitu mula-mula orang diperiksa dengan melakukan inspirasi maksimal sampai kapasitas paru total. Habis itu ekspirasi ke dalam spirometer dengan upaya ekspirasi maksimal dengan cepat dan sempurna mungkin. Nah, terus
Uh, untuk yang normal nih, bagannya seperti yang ada di paling pojok kiri. Nah, sekarang kita coba baca grafik yang ada di pojok kiri yang pada orang normal. Tapi sebelumnya adik-adik tarik nafas dulu, tarik nafas, hembuskan. Oke, tenang karena ini memerlukan pemahaman yang cukup. Oke, jadi pertama adik-adik harus ingat dulu, kalau kapasitas vital itu pada orang normal sekitar 4.600 atau 4.700. Nanti dilihat lagi tabelnya. Nah, kita di sini bulatin aja jadi 5.000 ml. 5.000 ml atau ya 5.000 ml. Nah, di sini bisa dilihat di grafik yang di kiri yang ada tulisan FVC-nya itu kan panahnya menjalar dari angka 7 sampai ke angka 2 yang garis vertikalnya. Nah, itu menandakan kapasitas vital paru kita, udara yang ada di kapasitas vital yang telah dikeluarkan selama 3 detik pertama. Nah, yang garis horizontal itu 3 detik pertama. Jadi, setelah 3 detik, FVC kita itu yang udah kita keluarkan normalnya 4.700 sampai 5.000. Terlihat dari angka 7 sampai ke angka 2, itu 5.000. Dan yang perlu teman-teman ingat, di sini FVC itu bersifat kumulatif. Kalau FEV itu kumulatif di detik pertama, sedangkan FEV2 itu kumulatif di detik ke FEV pertama kumulatif di detik pertama dan FEV kedua itu kumulatif di detik kedua. Oke, kalau udah paham, tadi kan FVC-nya di sini kita ambil kumulatifnya sampai 3 detik pertama. Sampai di 3 detik pertama kita udah mengeluarkan seluruh udara yang kita punya di paru-paru kecuali residu, yaitu kapasitas vital dari 7 ke 2 atau 5.000 ml. Nah, saat kita ekspirasi pertama nih, di detik pertama itu namanya FEV, volume yang udah kita keluarin di detik pertama hingga detik pertama itu namanya FEV. Nah, untuk FEV pada orang normal itu bisa ada dilihat dari angka 7 ke angka 3, sekitar 4 ribuan lah anggapannya. Pokoknya angkanya udah mendekati si FVC, udah langsung bisa banyak yang kita keluarin. Sekitar segitu, sekitar 4.000, 7 kurang 3. Dan untuk detik keduanya bisa dilihat, dan detik ketiganya sampai di FVC itu sekitar 5.000. Nah, itu orang normal yang memang di paru-parunya nggak ada hambatan, jadi bisa mengembang secara sempurna, dan di saluran ekspirasinya juga nggak ada hambatan, jadi bisa ekspirasi secara maksimal. Yang diekspirasikan juga bisa banyak, jadi FEV1-nya normal dan FVC-nya juga normal. Nah, kalau udah paham, kita lanjut ke orang dengan paru obstruksi, atau di sini contohnya asma. Di sini adik-adik bayangin dulu nih, kalau orang-orang asma itu salurannya ada penyempitan, tapi salurannya itu biasanya menyempit saat ekspirasi. Kayak yang udah aku jelasin, soalnya pas inspirasi itu semuanya mengembang, dan ekspirasi kan cenderung kolaps, makanya dia akan lebih kolaps di orang asma tadi itu. Nah, udah kebayang ekspirasinya nanti bakal menyempit. Nah, di orang yang dengan paru obstruksi, tadi kan dia inspirasinya nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah, terus sekarang ekspirasi nih. Ekspirasi mau kita lihat di grafiknya ini. Nah, pas di grafiknya ini kita lihat tuh, pada detik pertama, si FEV satunya itu cuma bergerak sedikit dari 7 ke 5. Sekitar cuma 200 lah ya, 200 atau 2000 mililiter yang bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena kan ini kita ekspresinya secara forcibly kan, secara cepat, puas, dan tuntas, kayak betul-betul langsung gitu kan. Sedangkan kalau kita tadi semakin kuat, semakin tenaga yang kita keluarkan kuat, maka bronkiolus itu akan semakin kolaps kan. Apalagi yang di orang asma, yang dia ada penyempitan di saluran ekspirasinya. Makanya pas dia mau mengeluarkan udara dengan tenaga yang kuat, dia nggak bisa karena udah ada obstruksi di saluran ekspirasinya, di saluran nafasnya, dan juga ditambah pas ekspirasi semua saluran termasuk saluran-saluran seperti bronkiolus itu semakin menyempit. Makanya ekspirasinya terjadi hambatan. Jadinya dia nggak bisa sebanyak FEV pada orang normal. Hanya dari 7 ke 5 aja. Namun pas FVC-nya juga ada hambatan, karena kan emang dia di saluran ekspirasinya ada hambatan kan. Sampai di detik ketiga kira FVC yang bisa
tercapai hanya segitu. Yang sangat kontrasnya bisa dilihat di FEV-nya. FEV-nya itu hanya sangat sedikit. Karena ya tadi udah aku jelasin. Nah, kalau udah kebayang di orang dengan paru obstruksi, contohnya asma tadi, kita sekarang ganti ke orang dengan paru restriksi. Atau orangnya itu dia nggak bisa inspirasi maksimal. Jadi nafasnya cuma bisa menghirup udara sedikit aja. Karena paru-parunya, contohnya paru-parunya nggak bisa mengembang. Kayak dinding-dindingnya udah mulai kaku, dia nggak bisa compliance-nya nggak bisa maksimal. Udah kan? Udah akhirnya karena dia yang dihirup juga cuma sedikit, nggak sebanyak udara di orang normal, akhirnya di FEV-nya pun dia juga cuma bisa ngeluarin sedikit dari 7 ke 4, tapi nggak separah di orang dengan paru obstruksi. Nah, kenapa? Karena di orang dengan paru restriksi, dia nggak ada masalah tuh di ekspirasinya. Ekspirasinya nggak ada penyempitan yang berlebihan kayak di asma. Dia masih normal-normal aja. Masih normal-normal aja ekspirasinya. Dan dia bisa mengeluarkan secara cepat, kuat, dan tuntas, secara forcibly, si udara ekspirasinya. Tapi emang keterbatasan di inspirasi, karena udara yang diinspirasikan sedikit, akibatnya yang diekspirasikan ya juga cuma sedikit. Nah, makanya FEV1-nya cuma bisa dari 7 ke 4. Dan efisinya pun juga nggak bakal jauh beda dari FEV. Kenapa? Karena di detik pertama dia udah ngeluarin semua udara yang dihisap kan dikit nih, otomatis yang dikeluarkan juga dikit. Jadi di 1 detik pertama dia udah selesai ekspirasi, semua udara udah dikeluarin, dan di detik ketiga pun akhirnya ya udah nggak ada penambahan udara yang ditambahkan. Kalau tadi kita bandingin sama yang normal kan dia masih ada penambahan udara ditambahkan kan di detik ketiga. Terus yang tadi di obstruksi, paru obstruksi dia juga masih penambahan karena udara tuh masih bisa keluar dikit-dikit, yang sisa-sisa di dalam paru tuh masih bisa keluar dikit-dikit, makanya masih ada penambahan di efisi yang ada di obstruksi. Sedangkan yang di restriksi ya dia nggak ada penambahan karena udah semua udara yang dia keluarkan. Kayak di sini yang paling kontrasnya itu FEV yang hampir mendekati si efisi, hampir sama kayak si efisi. Nah, FEV sama efisi tadi udah aku jelasin di slide sebelumnya. Sekarang masuk ke FEV ratio atau FEVR. Sama kayak di visi atau file capacity, dia kan tadi punya rasio kan di beberapa slide sebelumnya. Yang rasionya itu diukur dari observed per predicted. Nanti dia buat rasio. Nah, sekarang di FEV nih, FEV dia juga buat rasio, tapi rasionya itu yang diperbandingin antara FEV1 dan juga efisi. Itu FEV1 yang tadi volume udara ekspirasi pada detik pertama dan efisinya itu kumulatif sampai di akhir ekspirasi. Itu perbandingannya FEV1 per efisi. Dan yang normalnya itu FEVR-nya itu lebih dari atau sama dengan 70%. Nah, tadi kita udah nyinggung penyakit paru restriksi sama penyakit paru obstruksi, tapi belum tahu kriterianya. Di sini kita bahas kriterianya. Untuk orang dengan penyakit restriksi, tadi kan ada hambatan di inspirasinya kan. Jadi dia nggak bisa memasukkan udara secara maksimal. Parunya nggak bisa mengembang, akhirnya udara yang masuk juga sedikit. Nah, makanya karena udara yang masuk sedikit, akhirnya vital capacity-nya pun juga cuma sedikit. Makanya visi rasionya akan kurang dari 80%. Tapi untuk fase ekspirasinya, untuk saat ekspirasinya dia nggak ada masalah kan, bisa lancar-lancar aja, bisa ekspirasi secara cepat, kuat, dan tuntas dengan lancar. Makanya FEV1 rasionya itu masih normal, lebih dari sama dengan 70%. Nah, untuk orang yang dengan penyakit paru obstruksi, diingat lagi dia ada obstruksi di saluran nafasnya yang akan lebih menyempit saat di fase ekspirasi.
Nah, jadi pas dia di fase ekspirasi dia akan kesulitan kan, nggak bisa ngeluarin udara secara cepat, kuat, tuntas. Karena dia penyempitan. Akibatnya FeV1 rasionya dia kurang dari 70%. Tapi visi rasionya, vital capacity-nya, dia masih lebih dari 80%. Kenapa? Karena meskipun di detik pertama dia kesulitan, tapi di detik-detik selanjutnya itu, di FeV2, FeV3, sampai di FVC dia masih bisa ngeluarin secara perlahan udara-udara sisanya yang belum diekspirasikan secara cepat, kuat, dan tuntas. Jadi fisiknya masih lebih dari 80%, FeV1 rasionya udah kurang dari 70%. Sedangkan yang kombinasi, dia sama-sama tuh dua-duanya. Divisi rasionya kurang dari 80% dan FeV1 rasionya juga kurang dari 70%. Ini biasanya tuh pada orang dengan penyakit asma tapi udah asma kronis. Jadi awalnya dia asma kan, ekspirasi, jalur nafasnya terhambat. Awalnya dia udah nafas, udara yang tertampung udah banyak, paru-parunya udah tambah besar gara-gara dia nggak bisa ekspirasi secara maksimal. Nah, gara-gara dia udah nggak bisa ekspirasi secara maksimal lagi, akhirnya kan FeV1-nya berkurang. Tapi gara-gara hal tersebut juga akhirnya udara yang bisa dia inspirasikan selanjutnya menjadi semakin berkurang lagi kan. Jadinya ruang-ruang di parunya tuh udah semakin sempit karena udah penuhan sama udara-udara sebelumnya yang susah diekspirasiin. Akhirnya pas mau inspirasi lagi dia sempit, akhirnya hambatan juga tuh di inspirasinya. Nah, karena ada hambatan juga di inspirasinya, makanya akhirnya visi rasionya juga kurang dari 80%. Begitu kalau yang di kombinasi, itu di asma kronis. Untuk slide 19 sama slide 20 kurang lebihnya udah aku jelasin di slide 18 tadi tentang paru obstruktif dan paru restriktif. Di slide 19 dan 20 ini udah ada contoh penyakitnya dan bisa dicari lagi contoh-contoh penyakit yang lain. Siapa tahu keluar di pretest. Untuk slide 19 sama slide 20 kurang lebihnya udah aku jelasin di slide 18 tadi tentang paru obstruktif dan paru restriktif. Di slide 19 dan 20 ini udah ada contoh penyakitnya dan bisa dicari lagi contoh-contoh penyakit yang lain. Siapa tahu keluar di pretest.